Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ibu-ibu jamaah Al-Ikhlas yang saya hormati dan yang Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini kita masih diberi berbagai macam nikmat, antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa bertemu kembali di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan kita sanjungkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sore hari ini yang kemarin kita sudah membahas terkait dengan bahaya mulut. Nah, yang pada sore hari ini kita di bab yang ke-25 di kitab Ihya Ulumuddin ini, yaitu membahas tentang bahaya marah, dendam dan dengki. Bahaya marah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas bahaya marah ini, jadi kita kedah ngertos, harus tahu bahwa kemarahan itu adalah sebuah bara di dalam hati. Dia ada di dalam hati. Jadi kalau dia itu menyala terus, maka dia akan jadi abu dalam hati itu. Dan itu berbahaya untuk kesehatan hati ketika kita itu senantiasa memelihara kemarahan itu. Jadi ya bisa jadi kalau yang namanya kemarahan itu berasal dari api, bisa jadi. Orang marah itu karena panas gitu ya, hawane panas. Ya, jadi dia berasal dari api yang darinya setan diciptakan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an pernah meriwayatkan bahwa seorang itu berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, perintahkan aku suatu amal, tetapi yang ringan-ringan saja. Kemudian Rasulullah bersabda, la taghtab, jangan marah, ojo nesu. Kemudian orang itu bertanya lagi, Nabi tetap bersabda, la taghtab, jangan marah. Jadi pesan Nabi itu singkat tapi bermakna dalam sekali. Jangan marah. Maka orang yang bisa menguasai atau bisa menahan marahnya itu adalah orang yang istimewa itu. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW juga bersabda, ma ta'duna sur'ata fikum qulna alladhi la tasra'uhur rijal qala laisa dzalik walakin alladhi yamliku nafsahu indal hodobi. Rasul bersabda, menurut kalian siapakah yang pantas disebut wira atau disebut pemberani? Para sahabat kemudian menjawab, yang tidak bisa dibanting dan tidak dikalahkan oleh orang
lain, kata para sahabat itu. Alladzi la tasra'uhu rijal. Qala, kata Nabi, laisa dzalika. Kata Nabi SAW, bukan itu. Walakin alladzi yamliku nafsahu indal hodobi. Tetapi seorang wira atau seorang pemberani itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Kata Nabi. Jadi orang yang pemberani itu orang yang ketika marah itu bisa menahan. Bukan seorang laki-laki yang menang gulat, menang tinju, bukan, tapi orang yang bisa menguasai marahnya. Gitu. Nabi juga bersabda, ma hodiba ahadun illa asfa ala jahannam. Ketika seorang marah, ketika seorang nesu, jengkel, sesungguhnya ia tengah mendekati jahanam. Nah, jadi ya banyak sekali memang ketika orang itu marah. Orang marah itu mesti ada targetnya. Targetnya itu bisa jadi kehancuran. Ini targetnya bisa jadi kehancuran, itu tahap yang paling puncaknya. Nah, yang paling ringan ya wong nesu ki yo hone mesti kepengin mencelakai. Gitu kan? Baik itu nesu kepada anak sendiri atau pada siapa, nesu pada anak sendiri ya mesti jengkel ditewot gitu ya. Nah, itu juga melukai kan gitu ya, melukai anak gitu ya, atau gitik gitu ya, disabet dan lain sebagainya, digabut, itu juga sama. Dan puncaknya itu adalah kehancuran. Kalau kita marahnya kepada orang lain, naudzubillah min dzalik ya, tapi pasti mencari kelemahan orang itu. Bicaranya wong itu hancur gitu ya. Makanya itu tadi pesan Nabi itu latah, jangan marah. Latah tetap walakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Latah tetap walakal jannah. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa jadi di dalam kitab ini dikatakan bahwa tempat kemarahan itu adalah hati. Jadi tempat kemarahan itu ono ning hati gitu ya. Ada di dalam hati. Ketika seorang itu marah, hatinya mendidih karena menuntut kehancuran atau kehinaan orang lain. Nah, di sini dibahas begitu. Dan sesungguhnya kemarahan manusia itu terdiri atas 3 tingkatan. Jadi ibu-ibu sekalian, kemarahan itu adanya di hati, ini sudah diterangkan dalam kitab ini. Dan kita bisa merasakan memang, ya asal mulanya marah itu memang dari hati. Dan ketika seorang itu marah, hatinya mendidih karena menuntut kehancuran dan kehinaan orang lain. Nah, di sini juga dibahas kemarahan itu terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama disebut tafrid. Tafrid itu apa ya? Wong sing ora duwe nesu. Apa ya? Wong sing ora duwe nesu pokoknya dikapak-kapak akeh ora nesu gitu. Mestinya kan enggak begitu ya. Umumnya wong kan itu. Ada orang enggak ada ya? Ada, mesti ada karena ini dibahas oleh ulama, mesti ada. Ya, jadi tafrid itu tidak punya marah sama sekali. Ora duwe nesu. Nggih. Jadi menghilang atau melemahnya kekuatan amarah. Ini termasuk kemarahan yang dicela. Jadi tafrid ini termasuk yang dicela. Nah, karena kemarahan seperti inilah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan bahwa siapapun yang dibuat marah tetapi tidak bisa marah, berarti ia seekor keledai gitu kata Imam Syafi'i. Ya wong dibuat marah orang marah kan. Mestinya kan ya marah itu ya. Ya diibaratkan sebuah seekor keledai. Jadi di GTI di apa nih? Ini nggak boleh sebenarnya. Ini yang kayak gini nggak boleh. Ya. Ya. Ini tingkatan yang pertama.
tingkatan yang pertama, yang namanya tafrid itu. Ono wong sing digawe nesu ku ya ora nesu, gitu ya. Ya, maka diibaratkan sebagai sebagai seekor keledai oleh Imam Syafi'i ya di dalam kitab ini. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah kemarahan yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah. Ini derajat kemarahan yang kedua itu yang ke tengah-tengah, yaitu yang menjadi sifatnya para sahabat radhiyallahu an. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Yaitu sangat keras terhadap orang kafir dan sangat kasih sayang di antara mereka sesama muslim gitu ya. Dijelaskan di dalam surat Al-Fat ayat 29 tuh. Jadi mestinya begitu, jadi keras terhadap orang kafir, dia harus punya marah. Marahnya kepada siapa? Marahnya kepada orang-orang kafir, gitu ya. Harus punya marah tuh, harus punya jiwa marah. Nah, dikapak-kapaknya kalau orang kafir dengan kisah meneng kayak gitu ya. Berarti itu tidak punya jiwa marah. Padahal bisa dijelaskan tuh. Orang mukmin itu dia keras terhadap orang kafir, berkasih sayang terhadap sesama Muslim gitu. Nah, kalau sing bikin marah orang Muslim, itu nggak apa-apa kalau kita ngalah. Tapi kalau yang bikin marah ke orang kafir, kemudian kita tidak marah, nah di situ diibaratkan seekor keledai. Kayak sekarang nih misalkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina tuh bombardir wae karo Israel, no? Nah kita tidak terbetik dalam diri kita jenggil karo Israel. Itu berarti kita keledai itu ya. Sama orang kafir, mestinya marah sama orang kafir. Ya kan? Melu gregetan gitulah. Melu gregetan, melu dongake kehancuran. Allahumma an Israel gitu ya. Dongake ketika sujud gitu ya. Ya Allah, hancurkanlah Israel ngono itu. Melu dongak. Minimal ya itu karena membantu karo finansial ya kita nggak punya gitu ya, tenaga apalagi gitu ya, orang iso ke sana gitu ya. Paling kalau ada ada acara bantuan itu mungkin ya, kalau kita bisa datang ya mungkin bantu beberapa rupiah yang bisa kita bantu kan itu kan. Tidak kemudian bisa sampai luar biasa, enggak. Paling hanya itu saja. Nah sekarang senjata kita yang paling ampuh ya hanya doa itu. Ya, mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Melu gemes gitu ya. Nah, itulah jadi mestinya seperti itu orang muslim itu. Jadi ya tingkatan yang ketiga ini ifrat. Tadi tafrid, yang sekarang ifrat, yaitu berlebihan, marah yang berlebihan. Marahan yang melewati batas sehingga menguasai diri seorang. Ini yang enggak boleh. Ya, berlebihan, pokoknya wis melampaui batas. Nah, akibatnya ia melakukan sikap dan tindakan yang tidak masuk akal serta menyimpang dari tuntunan syariat. Orang dengan kemarahan seperti ini bagaikan orang yang terdesak. Ini juga termasuk kemarahan yang tercela secara lahir. Jadi nggak boleh. Tadi tafrid juga nggak boleh gitu ya. Tafrid nggak boleh. Dan yang ketiganya ifrat nggak boleh. Ya, ifrat. Berlebihan juga nggak boleh. Gitu ya. Nah, yang pas yang kedua itu, yang tengah-tengah ya, ada kalanya kita marah, ada kalanya kita mengalah gitu ya. Seperti itu. Jadi tinggal melihat saja apa yang menyebabkan kita harus marah itu seperti apa. Gitu. Dan siapa? Ya, objeknya siapa? Gitu. Kalau objeknya orang kafir membuat kita marah, ya kita harus marah lah gitu ya. Maksudnya kita misalkan dizolimi sama orang kafir gitu ya, kita diam saja ya jangan gitu ya. Kalau jelas-jelas dizolimi ya kita harus melawan gitu, karena nasnya begitu ya. Orang Islam, orang mukmin itu keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang terhadap orang mukmin gitu ya. Tetapi juga tidak boleh berlebihan kalau marah ya, seanunya saja. Kalau memang kita itu tadinya cuma dipukul ya balas dipukul gitu ya, balas dipukul, jangan kemudian gebuk gitu ya. Itu dipukul malah balasnya pentung gitu ya. Nah, ya salah itu gitu ya. Nek mau ngomong dicubit ya ganti nyubit loh, sampean kon ciwit to, ciwit ganti gitu. Sampean napok ganti. Aja sampean ciwit kok malah
jebuke arit gitu ya. Ini berlebihan namanya. Ini namanya ifrat, namanya berlebihan, nggak boleh itu. Terus kemudian selanjutnya adalah meredam kemarahan. Bagaimana meredam kemarahan supaya tidak bisa marah, tidak jadi marah lah gitu ya. Nesu, syarat nesu, terus kemudian ben isora situ nesu gitu ya. Di sini dibahas ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meredam dan mengurangi kemarahan. Di antaranya adalah satu, mengetahui kebaikan dan keutamaan yang didapatkan orang yang meredam dan menahan marah tadi. La tahdhab walakal jannah tadi. Kalau nggak marah maka surga buat saya. Alhamdulillah. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Beri Ibu. Jadi mengetahui kebaikan dan keutamaan ketika kita bisa meredam kemarahan, sehingga kita tidak jadi marah. Oke, narek nesu, wah nesu ke orang sidole surga, jadi nggak jadi nesu, gitu nggak jadi marah. Itu meredam kemarahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kuasa atas dirinya ketimbang kekuasaan dirinya atas orang lain. Gitu, jadi Allah maha kuasa lah. Ngapain saya marah? Tentunya tadi ya, terlepas dari tingkatan-tingkatan yang tadi itu. Yang 3 tingkatan tadi. Kemudian yang ketiga, mengingatkan dirinya sendiri terhadap akibat penyiksaan. Ya, jadi kalau kita marah itu ya, mengingat-ingat itu. Nek saya marah seperti ini, maka akibatnya seperti ini. Jadi wis menghitung akibatnya dulu. Menghitung akibatnya kalau saya marah, gitu, sudah punya hitung-hitungan, sehingga itu nanti bisa meredam kemarahan. Yang keempat itu merenungkan dan mengingat betapa buruknya rupa orang lain ketika marah, gitu. Jadi kon merenungkan, kon renung arek nesu kon renung wah kene nesu rupamu dadi koyo ngene gitu ya. Dadi nek arek nesu kon ning kaca lah gitu ya. Ngaca dhisik aku nek nesu ki awake ora tau gitu ya. Wah nek nesu elek rasah nesu ae lah gitu ora sido nesu gitu. Ya. Ya gitu kan. Jadi itulah fungsinya bercermin. Makanya ada doa cermin itu ya. Allahumma kama santauki fahasin luki. Jadi kon diperbagus akhlaknya sebagaimana engkau memperbagus rupa saya gitu ya, rupanya diri kita itu. Jadi monggo. Yang kelima, menyadari bahwa jika mengikuti kemarahan maka ia akan seperti binatang buas gitu. Nanti mengikuti kemarahan, nah kita itu akan ya ibaratnya seperti binatang buas. Gitu. Maka itu bisa meredam marah, nggak jadi nesu, nggak jadi marah. Gitu. Yang keenam, merenungkan bahwa kejadian yang membuatnya marah sesungguhnya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas kehendak dirinya. Nah ini bisa meredam kemarahan. Merenungkan ya bahwa kejadian yang membuatnya marah sesungguhnya terjadi karena kehendak Allah, bukan atas kehendak dirinya. Nah, setelah memahami ini, cara meredam kemarahan dari 1 sampai 6 ini, maka langkah selanjutnya yaitu membaca doa. Doanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu setiap hari sudah dihafalkan. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi Ibu. Bunti kapling ke.
Wis tak kapling gitu. Nah, Jadi doanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu nggih. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nanti ada doa lagi nih. Nanti ada doa lagi apa yang terkait dengan marah itu. Itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jika kita sedang marah, gitu nggih. Kon mengetahui akibatnya, kemudian setelah mengetahui akibatnya, maka kon berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Aisyah marah, Aisyah radhiyallahu anha marah, beliau memegang hidungnya dan bersabda. Beliau Nabi SAW memegang hidungnya dan bersabda, ya uwaisu qauli, wahai sayang, gitu nggih bahasanya, wahai sayang gitu ya. Qauli Allahumma rabbin nabiyyi Muhammadin ihfirli dzanbi wa adhib huwaida qalbi wa ajirni min mutillatil fitani ma dhahara minha wa ma baton. Nah ini doanya Bu, seperti ini, nanti dihafalkan nih. Sarang-sarang makin sarang-sarang, tak pawas ke arto seriin. Wahai Uwais, wahai sayang, gitu kata Nabi. Wahai sayang, ucapkan ya Allah Tuhan Nabi Muhammad SAW, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku, dan selamatkanlah aku dari berbagai fitnah yang menyesatkan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu artinya begitu. Jadi doanya, doanya lagi, doanya mending doa yang tadi, yang pertama gitu. Mending sing cendak, ya seanggur sing cendak. Nek kon milih ya milih sing cendak. Ngono tuwa-tuwa malah ora apal gitu nggih. Tuwa-tuwa malah ora apal nggih. Monggo di sareng-sareng iki nggih kok nderek iki lho nggih. Allahumma rabbin nabi. Allahumma rabbin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ighfirli dzanbi. Ighfirli dzanbi. Wa adhib ghaidha qalbi. Wa adhib ghaidha qalbi. Wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni min mudillatil fitani ma dhahara minha wa ma baton. Sepisan malih. Allahumma rabbi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ighfirli dzanbi. Ighfirli dzanbi. Wa adhib ghaidha qalbi. Wa adhib ghaidha qalbi. Wa ajirni min mudillatil fitani. Min mudillatil fitani. Ma dhahara minha wa ma baton. Ya Allah, ya Allah, Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku, hilangkanlah kemarahan hatiku, dan selamatkanlah aku dari berbagai fitnah yang menyesatkan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, amin ya robbal amin. Demikian ibu-ibu sekalian, ini mudah-mudahan menjadi bekal buat kita agar kita itu bisa menjaga amarah kita. Jadi karena orang marah itu memang wajar gitu nih. Kemarahan itu wajar karena kita manusia kan, diberi kemarahan, diberi nafsu gitu nih. Oleh karena ya manusiawi, oleh karena itu sebisa mungkin karena kita sudah tahu ilmunya gitu ya jangan marah gitu nggih. Caranya seperti apa? Caranya tadi sudah mengetahui bagaimana supaya kita itu bisa meredam kemarahan yang kita
lakukan. Karena ketika marah itu ya memang apa ya peteng gitu nggih. Wong nek marah kan jadi dihilaf anune. Akhirnya nanti alasannya khilaf gitu ya. Karena marah gitu ya. Dan berbuat dosa akhirnya khilaf. Wah, khilaf tadi. Karena ada konsekuensi. Kalau orang marah itu nanti ada konsekuensi setelahnya. Entah itu minta maaf, entah itu gelo, entah itu apa dan lain sebagainya. Begitu ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan dengan materi kita di buku Sakifah. Ini kurang lebihnya saya mohon maaf nih atas apa yang baru saja saya sampaikan terkait dengan materi pada sore hari ini, yaitu bahaya marah. Kita buka buku Sakifahnya, ibu sekalian. Kemarin kita sampai surat apa nih? Al-Fajr nih kata sipun nih. Kalau ini halaman 60 kata sipun. Saniki 59 saniki. Kalau ini surat Al-Fajr kalau ini terakhir. Saniki 59 surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah nggih. Monggo ta'awudz sareng-sareng ta'awudz dan bismillah sareng-sareng monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha lahiyah. La tasma'u fiha lahiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthusah. Wa zarabiyyu mabthusah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat.
Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat angin yang keluar nih. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Hing ngoten nggih, mim mati ketemu ba. Lasta alaihim bimusaitir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Summa inna alaina hisabahum. Nggih, monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthufah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at.
wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Selanjutnya surat Al-A'la, halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu husa'an ahwa. Faja'alahu husa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula.
Inna hadza lafi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sarang-sarang monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Surat At-Tariq saniki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. 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 Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib.
yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'. Was-samaa'i dhatir raj'. Wal ardi dhatis sad'. Wal ardi dhatis sad'. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sepisan malih famahhilil. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sarang-sarang monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Manya pendek. Mimma khuliq. Mari sebi. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj'. Wal ardi dhatis sad'. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
Terus di ayat yang kedua 11, 12 itu ada mematikan huruf ain di akhir kalimat itu ya. Wassama'i dzatir raja'. Terus bukan roj tapi roja'. Nek roj berarti harus ada iklab. Harus ada qalqalah nek roj. Itu. Tapi ada ain yang dikenakan. Wassama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Ngoten. Nek hanya sod berarti harus mantul. Wal ardi dzatis sad. Ngoten. Padahal di depannya masih ada huruf ain, gitu nggih. Di depannya ada huruf ain harus dikenakan. Wal ardi dzatis sada'. Ngoten. Innahu laqalun fasl. Fasl jangan fas. Tapi fasl gitu ya. Wa ma huwa bil hazl. Ngoten nggih. Innahum yakiduna kaida sampai dengan famahilhum famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ngoten nggih. Monggo ibu-ibu menawi enten sing ajeng dipun tangletaken terkait dengan surat Al-Ghasyiyah, Al-A'la dan At-Tariq. Mboten enten kita tutup sudah jam sudah jam 5. Sambil nanti ngobrol-ngobrol saja nggih. Ibu-ibu sekalian, mari kita tutup dengan tasdik Shadaqallahul Azim. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.